Salah satu momen menarik dalam proses persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini adalah kesaksian Damson, seorang security keluarga Verdi Sambo yang mengaku pernah diajak berfoya-foya di tempat hiburan malam oleh Yosua hingga sikap korban yang temperamental. Apakah saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi. Kemana bang? Udah kita tenangin otak dulu katanya. Kemana bang? Udah tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua bang. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 juta. 15 juta paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan 5 juta. Oh 5 juta ya? Siap. Saya mau konfirmasi lagi. Peristiwa tanggal 21 Juni, apakah saudara pernah mengetahui ada video call antara saudara Joshua dengan saudari Vera? Siap, kalau untuk tanggalnya saya kurang tahu, tapi pernah itu almarhum Joshua pulang dari tempat dugem, terus dia pulang, dia cerita sama saya, Jojo, pernah nggak kamu alamin kalau ada seorang wanita yang kamu sayang tapi kamu tidak anggap? Nah terus tiba-tiba dia telepon kamu, sebelum tidur harus berdoa. Nah, di situ yang dia bilang video call sampai dia menangis. Apakah setelah video call tersebut kan sampai tengah malam ya, saudara Damson diajak Joshua untuk pergi ke tempat hiburan malam lagi? Siap. Tidak ya? Siap. Tentang interaksi saudara saksi dengan saudara Joshua di pemeriksaan apsifor halaman 39. Siap. Saudara pernah menjelaskan, ini saya konfirmasi ya, Siap. pernah menjelaskan pada psikolog forensik tentang karakter Joshua. Bisakah saudara jelaskan? Siap Bapak. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa Lojo? Kan saya panggil namanya Lojo. Ada apa Lojo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ dia langsung pukul tempat duduk di situ. Pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menau. Ada masalah apa saya tidak tahu. Saudara pernah dipukul atau ada kekerasan dari saudara Joshua? Siap, tidak ada. Tidak pernah ya? Siap, berarti lebih ke temperamental dan beberapa perbuatan yang tadi ya? Siap. Pernyataan yang menyatakan bahwa sosok almarhum Brigadir Yosua sebagai sosok yang temperamental ini sempat membuat gusar keluarga Brigadir Yosua. Hal ini disampaikan oleh Martin Lukas Simanjuntak saat ditemui tim fakta. Joshua ini ketika direkrut menjadi anggota polisi itu ya hasil psikolognya bagus, makanya diterima jadi anggota BRIMOB di tahun 2013. Di tahun 2019 hasil psikolognya ketika seleksi ajudan bagus. Di tahun 2020 atau 2021 ketika Verdi Sambo menjadi Kadif Propam, hasil psikolognya juga bagus, makanya dia menjadi ajudan. Dan dia juga menjadi anggota Satgasus, ditugaskan untuk menjadi kepala rumah tangga di rumah. Gak mungkin ini orang memiliki kepribadian ganda. Menghina Joshua memiliki kepribadian ganda sama saja menghina institusi Polri dalam hal ini. Itu hanya testimoni yang, mohon maaf ya, kami duga itu dikondisikan oleh orang-orang tertentu. Untuk apa? Untuk membuat seakan-akan karakter Joshua ini adalah karakter yang antagonis, karakter yang jahat, dan karakter yang sesuai dengan apa yang mereka duga ataupun mereka tuduhkan.
Apa ini juga ada kaitannya Bang dengan kalau Bang Martin sendiri melihat ya, kuasa hukum Sambo ini juga sempat menanyakan kepada saksi Romer pada saat itu mengenai aktivitas di luar pekerjaan, semacam mungkin menggiring begitu ya ke tempat hiburan malamkah, disebutkan itu Bang. Ini Bang Martin melihat kesaksian ini dan pertanyaan itu sendiri. Romer mengatakan mengenai pergi ke klub malam itu dia hanya mendengar dari ADC yang lain ataupun dari ART, dari Damson. Damson ini siapa? Berarti yang disampaikan oleh Romer itu tidak sesuai dengan kualifikasi pasal 1 angka 24 melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa. Ya, itu tidak masuk memenuhi kualifikasi. Nah, kalau Romer, siapa si Damson? Damson ini adalah orang bayaran Sambo atau orang yang menerima upah. Dan dia tugasnya apa? Dia tugasnya satpam. Joshua apa tugasnya? ADC. Kalau dua-duanya pergi ke klub, siapa yang jaga rumah? Logik nggak? Seandainya benar ya, walaupun saya sanksi ini nggak benar. Apakah dengan pergi ke minum-minum itu perbuatan tercela? Menurut norma yang dianut ataupun kepercayaan yang dianut oleh Joshua, minum itu tidak perbuatan tercela. Demikian pula dengan pandangan Heri Firmansyah. Menurutnya, keterangan atas pribadi almarhum Brigadir Yosua sangat tidak relevan dan terkesan hendak mengalihkan isu semata. Untuk itu, Heri berharap kepada semua pihak agar fokus dan jernih melihat pada kasus pembunuhan yang ada dan bukan soal-soal yang bernuansa pengalihan perhatian. Mas Heri, kalau kita perhatikan sekarang ini kan juga banyak muncul di publik tuduhan-tuduhan ataupun juga tanggapan-tanggapan negatif mengenai almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Seperti kemudian disebut bahwa kepribadian ganda, menyerang cukup personal gitu Mas. Apa Anda melihat ini sebagai strategi karena memang untuk pelecehan seksualnya ini sudah tidak bisa dibuktikan lagi? Pernyataan yang tanpa dasar menurut saya ini agak berbahaya ya. Bukan hanya dinilai dari konteks apapun, tapi secara simpatik, bukan hanya publik tapi simpatik hakim juga. Karena menurut saya dalam hal ini hakim kan juga manusia biasa. Dia juga berhak untuk diyakinkan dengan hal-hal yang menurut dia secara logika hukum masuk akal atau tidak. Kalau ini sudah bermain ke ranah sosiologis dan menyerang kepada kredibilitas seseorang, menurut saya yang paling penting itu adalah bisa tidak dibuktikan dengan keterangan yang lain. Apakah selama hidupnya itu, mohon maaf, di tempat Pak FS, mereka punya rekam jejak itu terkait dengan almarhum Brigadir Joshua. Kalau itu yang dilakukan, didalilkan, mungkin menurut saya masih masuk akal. Tapi ketika tidak ada alat bukti lain pendukung, katakanlah keterangan ahli yang mendukung itu, hanya dari kuasa hukum. Ingat bahwa kuasa hukum ini hanya belajar di fakultas hukum. Dia nggak punya ilmu untuk kemudian menilai secara pengetahuan terhadap hal-hal yang di luar dari substansi hukum. Dan saya rasa sekali lagi untuk pembelajaran publik ya, ini menurut saya agak kurang tepat, kurang elok dilakukan. Mengingat sekali lagi bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Pakar hukum pidana menyebutkan bahwa fokus dari kasus ini adalah mengungkap pembunuhan dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal-hal yang kemudian ini dianggap mendiskreditkan almarhum diyakini tidak akan mempengaruhi keputusan dari majelis hakim. Lantas, benarkah demikian? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat di TV One.